Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada video ini kita akan membahas apa itu tree. Tree merupakan jenis struktur data yang memiliki bentuk menyerupai pohon dan terdiri dari serangkaian node yang saling berhubungan. Tree ini termasuk struktur data tipe non-linear. Non-linear berarti data yang disimpan tidak secara berurutan. Pada tipe data tree, kita memiliki beberapa penamaan. Node yang berada paling atas itu dinamakan dengan root. Kemudian ada istilah namanya parent node. Parent node itu merupakan node yang memiliki anak. Sedangkan child itu merupakan anak dari parent node. Berarti di sini kita memiliki A itu bisa parent dari B, C, D. B itu bisa parent dari E dan F. Kemudian B, C, D itu bisa child dari A. Kemudian untuk node yang berada sejajar itu dinamakan dengan sibling atau saudara. Jadi B, C, D ini merupakan satu saudara atau sibling. Kemudian EF ini juga merupakan sibling atau saudara. Kemudian ada istilah lagi namanya leaf. Leaf itu merupakan node yang tidak memiliki child. Jadi node terakhir itu dinamakan dengan leaf, yaitu ada K, L, M, H, I, dan J. Itu dinamakan leaf. Kemudian ada istilah yang namanya degree. Degree merupakan jumlah anak dari suatu node. Misalkan A ini dia punya child yaitu B, C, D. Sehingga degree dari A itu nilainya 3. Kemudian ada D itu juga punya child H, I, J. Sehingga nilai degree dari D itu juga 3. Terus misalkan C itu cuma punya child yaitu G. Sehingga degree dari C itu cuma 1. Nah, yang terakhir, node yang tidak memiliki child atau node yang tidak memiliki degree disebut dengan terminal node. K, L, M, H, I, J itu disebut dengan terminal node. Kemudian ada istilah lagi namanya height. Height merupakan tinggi dari suatu tree dihitung dari leaf-nya. Kita tahu tadi leaf itu merupakan node yang tidak memiliki child. Sehingga di sini nilainya itu 0. 0, ini juga 0. 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian naik. 0 naik jadi 1. Ini 1, ini 1. Kalau F naik ke B, ini harusnya kan nilainya 1. Tapi kalau E naik ke B, nilainya 2. Mana yang dipakai? Di sini ada aturan bahwa diambil nilai tertinggi. Jadi yang diambil adalah nilai E ke B. Di sini 2, ini 2. Nah, rootnya kita juga menggunakan aturan nilai tertinggi. Sehingga root itu memiliki height 3. Kemudian ada lagi istilah namanya level dan depth. Level itu dihitung dari node-nya. Depth itu juga dihitung dari node. Cuma bedanya adalah kalau level dimulai dari 1, kalau depth dimulai dari 0. Jadi ini adalah level 1, depth-nya 0. Ini level 2, depth-nya 1. Ini level 3, depth-nya 2. Ini level 4, depth-nya 3. Kalau tadi kita sudah bicara tentang tree, maka ada lagi yang namanya binary tree. Binary tree merupakan salah satu jenis dari tree
dan hanya bisa memiliki 2 child pada setiap node. Sekarang kita lihat pada tree yang sebelah kiri ini. Child dari D dia punya 3 child, H, I, J. Kalau di tree ini diperbolehkan. Tapi pada binary tree, setiap child dari parent-nya itu dia hanya maksimal 2. Jadi ini kalau di binary tree ini tidak boleh. Binary tree itu setiap parent hanya boleh memiliki 2 child. Jadi A child-nya 2, B child-nya 2, E child-nya juga 2. Sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, mari kita lihat proses searching pada tipe data linear. Contohnya pada tipe data array. Misalnya kita punya array dengan nama DBZ dengan isi karakter-karakter dari serial Dragon Ball Z. Jika kita ingin melakukan searching pada karakter Gohan misalnya, pada array kita harus melakukan proses sorting terlebih dahulu. Setelah proses sorting diurutkan, baru proses searching dapat dilakukan. Misal kita akan melakukan binary search. Kalian kalau masih ingat metode binary search, dia akan membagi array menjadi 2 bagian yang sama, kemudian akan dicari elemennya. Jika berada di array sebelah kanan, maka array sebelah kanan akan dibagi 2 lagi. Begitu terus hingga ketemu elemen yang dicari. Kita sudah memiliki array yang tersorting secara alfabetikal. Jika kita akan mencari Gohan, huruf G, maka pada array ini kita akan bagi 2, misalkan di sini. Ternyata huruf G itu terletak pada array sebelah kanan, sehingga array sebelah kanan kita akan bagi 2 lagi, misalkan di sini. Nah, ternyata huruf G terletak pada sebelah kiri array, sehingga sebelah kanan array kita tidak lakukan pembagian lagi, sehingga tersisa 1 elemen di sini. Apakah sudah sesuai dengan yang dicari? Ternyata sudah, maka ketemu elemen Gohan. Masalahnya jika ada data baru, maka proses sorting perlu dilakukan lagi, sehingga ketika datanya itu dinamis atau berubah setiap saat, maka akan memerlukan 2 kali proses setiap akan melakukan searching. Disinilah binary tree muncul. Pada binary tree, data tidak disimpan secara linear, namun menyerupai struktur pohon seperti ini. Bagaimana proses searchingnya? Data akan dibandingkan dengan node pada tree. Jika lebih kecil, maka data akan pindah ke sebelah kiri tree. Jika lebih besar, maka pindah ke sebelah kanan. Misal sekarang kita akan mencari untuk karakter Gohan lagi. Hurufnya adalah G. Konsepnya adalah membandingkan huruf tersebut dengan node. Jika lebih kecil, maka berpindah ke sebelah kiri. Jika lebih besar, maka pindah ke sebelah kanan. Sekarang kita lihat huruf G dengan huruf K. Karena G itu lebih kecil dari K, atau pada urutan alfabet itu berada sebelum K, maka kita akan berpindah ke tree sebelah kiri. Jadi dari awalnya itu di sini, dan pindah ke sebelah sini. Ternyata pada node selanjutnya kita sudah menemukan elemen yang kita cari. Misalkan kita mencari untuk elemen yang lain, misalkan apa ya? T, terang. Terang. Kita akan bandingkan T dengan K. Karena T itu lebih besar dari K pada urutan alfabet ya, jadi dari root ini kita akan berpindah ke sebelah kanan. Maka ketemu terang di sini.
Kemudian bagaimana jika ada data baru? Jika ada data baru, maka proses insert data akan dibandingkan dulu dengan node yang ada. Sekarang kita punya data baru V. Karena V itu lebih besar dari K, maka data akan berpindah ke tree sebelah kanan. Kemudian bandingkan lagi antara V dan T. Karena lebih besar V, maka data tersebut akan diletakkan pada tree sebelah kanan lagi. Sehingga tree kita akan menjadi seperti ini. Ada beberapa jenis binary tree. Yang pertama yaitu full binary tree. Ciri dari full binary tree itu setiap node hanya boleh memiliki 0 atau 2 anak. Jadi tidak boleh memiliki satu child saja. Kemudian ada complete binary tree. Kalau complete binary tree itu hampir sama dengan full binary tree, namun sebisa mungkin node berada di sebelah kiri. Kemudian ada lagi yang namanya perfect binary tree. Kalau di perfect binary tree itu setiap node hanya boleh memiliki 2 anak dan memiliki level yang sama. Ini namanya perfect binary tree. Yang terakhir namanya skewed binary tree, yaitu binary tree yang hanya memiliki satu child. Skewed binary tree itu dibagi menjadi 2. Jika child-nya berada di sebelah kiri tree disebut dengan left squared binary tree. Kalau berada di sebelah kanan tree dinamakan dengan right squared binary tree. Pada binary search tree kita memiliki aturan utama, yaitu semua left child harus memiliki nilai lebih kecil dari right child dan parent-nya. Misalkan kita lihat left child-nya ini kan 3. Jadi 3 itu harus lebih kecil dari right child-nya dan harus lebih kecil dari parent-nya. Terus kita lihat lagi misalkan ini. Left child-nya ini kan 1, maka 1 itu harus lebih kecil dari right child-nya dan harus lebih kecil dari parent-nya. Sekarang bagaimana cara membuat binary tree? Jika kita memiliki deret bilangan seperti ini. Elemen pertama itu kita buat sebagai root. Jadi root-nya itu 11. Jadi 11 sudah, kemudian pindah ke 6. Jika lebih kecil kita akan membuat node di sebelah kiri parent-nya. Kalau lebih besar kita akan membuat node di sebelah kanan parent-nya. Sekarang data yang masuk adalah 6. 6 karena lebih kecil dari 11, maka kita buat di sebelah kiri. Kemudian data yang masuk lagi 2. 2 lebih kecil dari 11, pindah kiri, lebih kecil dari 6, pindah kiri lagi. Kemudian 4. 4 lebih kecil dari 11, pindah kiri. Lebih kecil dari 6, pindah kiri, tapi lebih besar dari 2, berarti kanan. Kemudian 1. 1 lebih kecil dari 11, lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 2, maka sebelah kiri. Kemudian 10. 10 lebih kecil dari 11, tapi lebih besar dari 6, maka di sini. Kemudian 21. 21 lebih besar dari 11. Kemudian ada 17. 17 itu lebih besar dari 11, tapi lebih kecil dari 21. Kemudian ada 19. 19 lebih besar dari 11, lebih kecil dari 21, lebih besar dari 17. Di sebelah kanan. Kemudian ada 9. 9 itu lebih kecil dari 11, maka ke kiri.
lebih besar dari 6, maka ke kanan, tapi lebih kecil dari 10, maka ke kiri. Kemudian ada 12. 12 itu lebih besar dari 11, maka ke kanan, lebih kecil dari 21, maka ke kiri, dan lebih kecil dari 17, maka ke kiri lagi. Traversal merupakan cara kita untuk mengunjungi setiap node pada tree. Ada beberapa cara untuk mengunjunginya. Yang pertama itu disebut dengan in order traversal. Prosesnya dimulai dari posisi tree yang paling kiri pada leaf-nya, kemudian berpindah ke node di atasnya. Jika node tersebut memiliki child sebelah kanan, maka akan mengunjungi child tersebut dulu. Begitu terus diulangi hingga semua node terkunjungi. Jadi prosesnya itu akan kita mulai dari sebelah kiri tree ini. Kita akan mengunjungi tree yang berada paling kiri, paling bawah, kemudian akan berpindah ke parent-nya. 4, terus 10, 4, 10. Jika punya child sebelah kanan, maka akan mengunjungi child sebelah kanan dulu. Sehingga ini kan sudah terkunjungi semua. Oke. Setelah itu, jika ini sudah terkunjungi semua, maka akan berpindah ke parent-nya lagi. Sekarang kita lihat apakah parent itu punya child sebelah kanan. Ternyata punya, yaitu ini child-nya. Maka yang dikunjungi adalah 18, 22, 24 dulu. 18, 22, 24. Kemudian berpindah ke parent lagi. Itu sudah sampai 25. Di sini juga mirip. Prioritasnya adalah tree yang berada di sebelah kiri. Jadi proses kunjungan akan dimulai dari 31, 35, 44. Nah, ini sudah terkunjungi semua. Kemudian 31, 35, 44. Kemudian berpindah ke parent-nya 50. Parent-nya 50. Nah, di sini yang dikunjungi adalah 66, 70, 90. Ini sudah terkunjungi. 66, 70, 90. Begitulah cara dari in order traversal. Kemudian ada yang namanya pre-order traversal. Ini mirip dengan yang tadi namun dibalik. Kalau tadi kan dimulai dari leaf, kalau sekarang dimulai dari root. Jadi nanti prioritasnya adalah tree sebelah kiri dari root. Kemudian jika punya child sebelah kanan, baru pindah ke child sebelah kanan. Mari kita mulai dari root. Yang pertama dikunjungi adalah 25, 15, 10, 4. Nah, kalau sudah habis yang kiri baru pindah ke kanan. Berarti 12. Ini 22, pindah kanan. 18, 24, 18, 24. Nah, yang di sini juga sama. Prioritasnya adalah dari sebelah kiri dulu. Yang dikunjungi berarti 50, 35, 31. 50, 35, 31. Kalau sudah habis baru pindah ke kanannya 44. Yang sini juga sama 70, 66. Kalau sudah habis baru yang 90. 70, 66, 90. Nah, begitulah pre-order traversal. Traversal berikutnya itu disebut dengan post order. Nah, post order ini berbeda urutannya. Urutannya itu adalah kiri dulu, kemudian kanan, baru node di atasnya. Oke, mari kita coba. Jadi kiri dulu, kanan, node di atasnya. Nah, ini selesai. 4, 12, 10. Kiri dulu, kanan, node di atasnya. Ini selesai. 18, 24, 22. Berarti kan ini kiri,
ini kanan, baru di atasnya, baru 15. Kemudian pindah ke tri sebelah kanan. 31, 44, 35. 31, 44, 35. Ini sudah selesai. 66, 90, 70. 66, 90, 70. 66, 90, 70. Baru ini kiri, ini kanan, pindah ke not 50. Nah, sekarang kita sudah punya mana kirinya? Ini kiri, ini kanan, baru yang terakhir not di atasnya atau 25. Nah, itu namanya post order. Traversal terakhir itu disebut dengan level order. Nah, kalau yang ini kita berpindah menyesuaikan dengan level berurutan dari level 1 ke level paling bawah. Urutannya 25, 15, 50, 10, 22, 35, 70, 4, 12, 18, 24, 31, 44, 66, 90. Itu level order traversal. Oke, sekarang kita akan belajar cara insert data pada binary search tree. Jadi ada 3 proses yang dilakukan. Proses pertama itu bandingkan elemen yang akan dimasukkan dengan elemen pada tree. Jika lebih kecil, masuk tree sebelah kiri. Jika lebih besar, masuk tree sebelah kanan. Misal kita punya elemen 11. 11 akan dibandingkan dengan tree. Tree-nya itu 8 berarti. Nah, karena lebih besar, maka masuk tree sebelah kanan. Bandingkan dengan 10. Lebih besar lagi, pindah sebelah kanan. Bandingkan dengan 14, ternyata lebih kecil, masuk sebelah kiri. Bandingkan dengan 13, karena lebih kecil, maka kita letakkan pada child sebelah kiri dari 13. Begitulah proses insert data pada BST atau binary search tree. Kemudian bagaimana jika menghapus node pada BST? Ada beberapa skenario di sini. Jika node tersebut hanya punya satu child, maka akan langsung menggantikan parent atau akan langsung menggantikan node yang kita hapus tersebut. Contohnya pada 14 ini. Node 14 itu hanya punya satu child yaitu 13. Sehingga jika 14-nya dihapus secara otomatis, maka 13 akan menggantikan posisi 14. Skenario kedua, jika node tersebut memiliki 2 child, maka kita cari predecessor in order atau successor in order. Predecessor in order gitu akan kita cari nilai maksimum dari sebelah kiri tree dari node yang kita hapus. Kalau successor in order kebalikannya, kita akan cari nilai maksimum dari sebelah kanan tree yang kita hapus. Misalkan kita mau menghapus node 8. Cara yang pertama, kita cari predecessor in order. Predecessor in order itu akan mencari nilai maksimum dari sebelah kiri subtree-nya. Berarti sebelah kiri dari 8 kan ini. Nilai maksimumnya adalah 7. Maka 7 akan diganti dengan 8. Jadi 8-nya dihapus, 7 berpindah posisi ke 8. Maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah proses hapus pada BST jika kita menggunakan predecessor in order. Cara kedua, jika kita menggunakan successor in order, maka kita akan mencari nilai maksimum dari sebelah kanan subtree-nya. Nilai maksimumnya adalah 14. Sehingga jika 8 ini dihapus, maka 14 akan menggantikan posisi dari 8. Posisi 14 ini akan digantikan oleh 13.
maka tree-nya akan menjadi seperti ini. Begitu materi tentang binary search tree pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa isi melalui form pada link di bawah. Semoga semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.